bahwa Alkitab harus ditafsirkan dengan Alkitab, bukan dengan pikiran manusia. Jadi Allah menjelaskan dirinya sendiri. Nah, berikut kita lihat mengapa harus mengenal. Ya, kita why terus ya, mengapa, kenapa begitu, mengenal sampai apa, harus sungguh-sungguh, mengapa harus mengenal. Hosea 6:6. Hosea 6 ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya, Allah menyukai pengenalan daripada korban bakaran. Korban bakaran buat kita hari ini apa? Kan kita udah hidup di perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama kan memang binatang yang dikorbankan, tapi hari ini kita bisa persembahan, perpuluhan, persembahan syukur, pelayanan. Ini itu semua termasuk korban bakaran kita, ya. Jadi daripada melakukan itu, Tuhan ingin kita mengenal Dia karena Allah ingin kita kenal. Allah ingin dikenal. Makanya judul hari ini adalah pengenalan itu adalah hidup yang kekal. Kita harus kenal Allah baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mengenal sampai tingkat seperti apa? Ya, kita lihat. Karena Allah mau dikenalkan, mengenalnya sampai seperti apa? Level apa? Galatia 4 8 sampai 9. Galatia 4, 8-9, dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Nah, ini sangat penting ya. Jadi ada 3 level untuk mengenal. Pertama adalah orang yang tidak mengenal. Ya, orang yang tidak mengenal. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kan jelas di situ dikatakan tidak mengenal. Kita memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Misalnya ada orang yang percaya kepada penyembahan berhala dan segala macam. Ada orang yang tidak percaya semuanya tapi percaya dirinya sendiri. Ada orang yang percaya kepada uang. Itu semua adalah di mata Tuhan, itu semua adalah berhala. Jadi kita memperhambakan diri demi mencari uang, segala-galanya bisa dikorbankan. Kita lihat di sekeliling kita mungkin juga ada ya. Demi mencari uang, apapun bisa dikorbankan. Nah, tingkat yang berikutnya dia bilang apa? Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, berarti mengenal ya, tadinya tidak mengenal, habis itu mengenal. Tapi ada satu tingkat lagi, atau lebih baik katanya. Kamu mengenal atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, jadi tingkatnya tidak mengenal, mengenal dan dikenal. Kok bisa? Allah kan yang menciptakan kita semua. Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Allah kan pasti kenal kita. Ya, kalau kita mau ilustrasi memang Allah itu maha tahu semuanya. Tapi kalau kita ilustrasi apa secara nyata kehidupan yang kita bisa bayangkan, misalnya eh, kita mengenal Presiden Jokowi gak? Iya, kita mengenal Presiden Jokowi. Tapi Presiden Jokowi kenal kita nggak? Ya bisa iya, bisa enggak. Dia bisa kenal kita sebagai, oh ini orang Indonesia atau rakyat Indonesia ya. Mungkin dia kenal. Tapi apakah dia tahu nama kita, tinggal di mana, kesukaannya apa, ya punya keluarga namanya siapa, dia mungkin tidak kenal. Ya. Nah, begitu pun Allah juga kalau kita bayangkan secara rohani juga begitu. Memang Allah tahu semua ciptaan dia. Tapi ciptaannya, kalau yang melakukan kehendaknya, pasti Tuhan lebih dekat ke kita. Ya, kita udah belajar tentang apa di sekeliling tahta Allah, orang yang diselamatkan kan ada 144.000 yang dahinya dimateraikan dengan materai Allah dengan memakai baju putih, dan ada berlaksa-laksa orang yang pakai baju putih, kemudian ada 24 tua-tua di sekeliling tata, ada 4 kerub. Ya, itu semua kita lihat ada levelnya semua. Jadi kita harus benar-benar mengenal Allah sampai Allah mengenal kita. Kenapa dia bisa mengenal kita? Kita melakukan kehendaknya. Bagaimana kita bisa dikenal Jokowi? Adalah kita bekerja di dekat Jokowi, tahu apa yang dia inginkan, sehingga
Kalau kita sudah dekat sama Jokowi, para pengawal tahu, oh ini orang dekat Jokowi, kita mau masuk istana kapan aja bisa, nggak ada yang menghambat. Tapi kalau kita tidak kenal, jangankan masuk dekat aja mungkin langsung bisa ditangkap kan sama pas pampres. Sama juga, Allah juga begitu. Ya, kita harus dikenal bagaimana, saya ulangi lagi, bagaimana kita dikenal Allah, kita melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendaknya, berarti roh Allah ada di dalam kita, Allah menjadi mengenal kita. Ya, jadi kita harus mengenal sampai kita dikenal oleh Allah. Kita lihat tingkat pengetahuan memberi kemuliaan yang berbeda-beda. Nah, manusia itu diciptakan untuk apa? Kemuliaan Allah. Kenapa manusia diciptakan? Kadang-kadang kan orang nanya, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Yesaya 43 ayat 7. Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya kan? Yang kuciptakan untuk kemuliaanku, kata Allah. Jadi kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Berikutnya kita lihat, kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus harus bertumbuh. Tadi kita udah baca, tapi kita baca yang lain lagi. 2 Petrus 3:18. 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. harus bertumbuh kan di sini. Nah, tadi yang Kolose juga kita baca satu ayat lagi di depannya dari 9 sampai 10. Kolose 1, 9-10, sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya kan jelas sekali di sini kan harus mempunyai hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Nah, ini eh, agama Kristen itu pendeta Abraham Pak bilang adalah agama pengalaman. Dari pengalaman itu iman kita bertumbuh. Ya, orang bilang kita harus punya personal relationship with God. Kita sering dengar, tapi orang hanya ngomong itu. Tapi tujuannya apa? Mungkin banyak yang nggak tahu. Dengan personal relationship inilah kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan inginkan berdasarkan Alkitab ya, bukan personal relationship yang banyak orang pikir dengan perasaan pribadinya, oh dia sudah dekat sama Tuhan. Tapi sebenarnya bagaimana tidak, apa kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan, yaitu dengan berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, bukan perasaan kita sendiri. Karena banyak orang menipu dirinya sendiri, Alkitab nggak pernah baca, tapi bilang apa punya iman. Sedangkan apa Roma mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya kan? Jadi bukan berdasarkan perasaan kita atau rasa kita bahwa kita sudah mengenal atau sudah dekat dengan Tuhan, tapi betul-betul kita bertumbuh berdasarkan firman, itu yang betul, ya. Nah, kita lihat perumpamaan tentang penggarap anggur agak panjang ini, tapi semua kita udah tahu ceritanya, kita nggak usah baca tentang penggarap anggur yang membuat kebun anggur, terus apa pemiliknya pergi, terus dia kirim hamba-hambanya untuk mendapatkan hasil dari kebun anggurnya, hamba-hamba itu dibunuh, kemudian dia kirim anaknya. Anaknya juga dia pikir semua akan segan, tapi tahu-taunya dibunuh. Nah, terakhir yang empunya kebun anggur yang datang, ini ceritanya kita udah tahu, kita nggak usah baca panjang ya. Nah, kita lihat, kita melihat Yesus itu adalah nabi. Ya, kita lihat Yesus itu adalah nabi. Nah, memang Yesus, Roh Kristus juga ada di dalam nabi itu. Kita lihat 1 Petrus 1:10-11. 1 Petrus 1, 10-11, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu.
dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ya, jelas sekali kan di sini kelas keselamatan yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nah, mereka itu ya, mereka nabi-nabi dan mereka yang meneliti saat dan bagaimana itu yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Mereka itu adalah nabi-nabi. Jadi di dalam nabi-nabi itu pun Yesus bekerja. Makanya Alkitab pada saat kedatangan Yesus Kristus mengatakan apa? 5 kitab Musa dan kitab nabi-nabi itu memberi kesaksian tentang aku katanya. Nah, memang kenapa memberi kesaksian tentang Yesus? Karena Roh Kristus yang bekerja di dalam nabi-nabi itu juga. Kalau kita melihat Yesus sebagai nabi, ya memang dia yang bekerja, semua juga Yesus yang bekerja. Kalau kita melihat dia sebagai nabi, ya ini tingkatannya apa? Tingkatannya masih TK dan SD. Kemudian setelah nabi-nabi itu bernubuat tentang Kristus yang datang, Allah yang datang sebagai manusia, ya memang dia datang sebagai anak. Ya, kita lihat Yohanes 5, 19 dan 23. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, jadi kita lihat Yesus sedang berbicara mewakili Bapa sebagai anak. Ya kan, kalau kita baca 2 ayat ini ya jelas sekali. Ya, bahwa anak tidak bisa buat apa-apa. Apa yang dilihat dan didengar dari Bapa itulah yang dikerjakannya. Kalau kamu tidak menghormati anak, berarti kamu tidak menghormati Bapa. Jelas sekali di sini. Nah, kalau kita melihat Yesus sebagai anak aja, tingkatannya itu apa? SMP, SMA, sekolah menengah. Dan kalau kita lihat lagi, Yesus adalah Bapa, ya. Kita baca di Yohanes 10:30. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Matius 16:27. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, di akhir zaman ini adalah apa? Bahwa dia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya. Jadi Bapa dan aku adalah satu. Pada akhir zaman dia akan datang dalam kemuliaan Bapa katanya. Kalau kita mengenal Yesus adalah Bapa, ini adalah tingkat universitas. Nah, jangan bingung bahwa oh Trinitas itu gimana, nanti bingung kan? Kita nggak usah bingung karena apa? Ini pun adalah perumpamaan yang menggambarkan apa? Berbicara tentang zaman dan tingkat iman. Di Perjanjian Lama jelas sekali nabi-nabi itu yang bekerja sebagai nabi itu di dalam mereka ada Roh Kristus. Jadi Kristus pun yang bekerja. Nah, kemudian Kristus yang adalah Allah sendiri datang sebagai manusia, dia datang sebagai posisi anak untuk mengajarkan kepada kita apa tadi? Mengajarkan kepada kita apa yang dia lihat dan yang dia dengar dari Bapa, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus memperoleh posisi anak, maka kita boleh memanggil Allah itu ya Aba ya Bapa. Nah, kalau kita menghormati Yesus sebagai anak, maka kita menghormati dia juga sebagai Bapa. Ya, jelas di ayat 23 kan kita udah baca, ini ada tingkatan iman dan juga tingkatan zaman ya. Tadi hamba datang terus kirim anaknya, terus bapak atau yang punya kebun anggur yang akan datang kan. Nah, ini berbicara tentang zaman dan sebenarnya ini berbicara tentang Yesus Kristus juga.
Ya, ini berbicara tentang tingkat iman. Nah, kalau kita melihat nabi-nabi itu ada di mana? Di PL. Yesus datang di PB. Yesus datang dalam kemuliaan Bapa di akhir zaman. Eskatologi, ya. Ini jelas sekali. Jadi kita lihat zaman dan juga tingkat iman kita, ya. Nah, ini apa? Kitab suci berbicara tentang Kristus. Jelas bahwa Alkitab berbicara tentang Yesus. Yohanes 5:39. Yohanes 5:39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, jadi kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Berarti kitab suci itu berbicara tentang Yesus. Sebenarnya walaupun nabi-nabi bekerja, tapi itu sebenarnya apa? Roh Kristus lah yang bekerja. Dan kemudian Roh Kristus itu datang sendiri sebagai anak. Di akhir zaman dia datang dalam kemuliaan Bapa. Nah, kita lihat kenapa bisa begitu? Karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4:23 sampai 24. Yohanes 4:23-24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau kita menyembah dia, kita harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Dan hari ini, di dalam diri kita pun ada roh Kristus. Kalau kita percaya dengan iman. 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kenapa mereka bisa disebut sebagai nabi di akhir di perjanjian lama? Karena ada roh Kristus di dalam mereka. Dan Allah yang adalah roh datang sebagai manusia dalam kedudukannya sebagai anak Allah, dia adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, kita yang hidup di akhir zaman pun ada roh Kristus di dalam diri kita baru pada saat akhir zaman kedatangan anak manusia kembali dalam kemuliaan Bapaknya, kita baru bisa mengenal dia. Seperti yang tadi saya katakan, kenapa? Kalau kita percaya kepada Kristus, posisi kita menjadi anak. Kalau kita anak tahu apa yang dikerjakan dan apa yang dikatakan Bapa pada saat Bapa datang, kita bisa mengenal dia. Ya, jadi kita harus mencapai tingkat Yesus yang adalah roh Allah itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri dengan posisi Bapa. Pada akhir zaman kita harus mencapai tingkat iman yang seperti itu. Kenapa kita bisa? Karena roh Kristus ada di dalam diri kita. Kalau roh Kristus tidak ada di dalam diri kita, maka kita tidak tahan uji. Tahan uji, uji itu apa? Ujian kan? Ujian terakhir itu apa? Mengenal Bapa atau tidak. Karena Bapa Allah ingin dikenal. Kalau kita tidak mengenal dia, ujian kita gagal. Kalau kita mengenal dia, ujian kita berhasil. Ya, ini adalah berbicara tentang iman. Nah, berikut kita lihat. Kita harus memiliki pengetahuan kan. Pengetahuan seperti apa yang harus kita miliki. Ya, pengertian. Tadi kan tingkat iman, ya, apa yang harus kita zaman dan iman, kita harus mengenal Bapa dan kita lihat pengetahuan seperti apa yang harus kita miliki. Kita baca Ibrani 6:1-6. Ibrani 6:1-6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi,
tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya. Nah, kita lihat, kita harus mencapai perkembangannya yang penuh. Di sini apa? Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh, katanya kan. Nah, bagaimana perkembangan yang penuh dan jangan lagi kita meletakkan apa poin-poinnya. Jangan lagi kita meletakkan pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Nah, kita lihat pertobatan. Jangan meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Kita tahu pertobatan itu apa? Pertobatan kan kita lihat dulu dosa itu apa dulu? Dosa. Ya, sesuai dengan Alkitab Yohanes 16 ayat 9. Yohanes 16 ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, dosa itu apa? Tidak percaya kepada Yesus kan? Dosa. Nah, kita harus tahu ada dosa yang mendatangkan maut, tidak mendatangkan maut. Ya, untuk itu dibilang apa? Berdoa. Ya, 1 Yohanes 5 16 sampai 17. 1 Yohanes 5 ayat 16-17, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi ada dosa yang tidak mendatangkan maut berdoa katanya kan aku katakan berdoa. Tapi ada dosa yang juga mendatangkan maut. Untuk itu tadi kan di 17 bilang nggak usah berdoa kan, tidak perlu berdoa lagi. Nah, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Ya, Yohanes 8 24 dan 27. Yohanes 8, 24, 27, karena itu tadi aku berkata kepada kamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 27, mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ya, jadi pada dasarnya Alkitab itu kedatangan Yesus Kristus itu mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Bapa. Kalau percaya Yesus, percaya kepada Bapa. Kalau tidak percaya Yesus, tidak percaya Bapa. Karena tidak percaya Yesus lah makanya itu dosa. Ya, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Ya dosa yang kita lakukan antara manusia, berbohong, mencuri, membunuh, perkosa, ya itu semua dosa ya kan di situ bilang semua itu adalah dosa ya tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut ya semua perbuatan itu dosa tapi nah itu harus berdoa kalau kita buat dosa antara manusia dengan berdoa dosa kita bisa diampuni makanya Yesus juga bilang walaupun dosamu merah seperti kirmizi kalau kamu bertobat akan kubuat seputih salju katanya ya kan jadi ini segala dosa yang kita anggap dosa yang mungkin kita selalu doakan dosa-dosa yang kita bayangkan memang betul kita berdoa untuk itu tapi apakah kita juga sadar bahwa ada dosa yang mendatangkan maut yaitu tidak percaya dengan benar misalnya pikir percaya tapi sesungguhnya tidak percaya orang-orang Farisi Saduki imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat zaman Yesus pun mereka pikir mereka percaya Taurat mereka pikir mereka percaya hukum Musa. Tapi pada kenyataannya hukum Musa, hukum Taurat yang memberi kesaktian tentang Yesus Kristus dan Yesus Kristus datang mereka tidak mengenalnya. Artinya apa? Mereka tidak percaya firman. Mereka hanya hafal ayat-ayatnya tanpa ada pengertian. Itulah ketidakpercayaan. Oleh sebab itu kita harus apa tadi bilang mencapai perkembangannya yang penuh. Jangan lagi meletakkan pertobatan untuk hal yang sia-sia yaitu perbuatan yang ini kita bertobat terus untuk yang doa yang ya apa yang bisa diselesaikan tapi kita tidak bertobat untuk dosa yang mendatangkan maut ini secara rohani yaitu ketidakpercayaan kepada Tuhan secara benar ya kita harus meningkat jangan
pikir dosa yang selalu kita doakan itu apa? Dosa yang sesungguhnya nggak mendatangkan maut. Ya memang bagus kita berdoa, kita bertobat di sini, tapi ada yang lebih penting. Makanya kita harus mencapai perkembangannya yang penuh. Dan berikut apa dibilang? Kita baca dulu 1 Samuel 2 ayat 25 tentang dosa yang mendatangkan maut ini. 1 Samuel 2 ayat 25, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidakkah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ya, mengerikan sekali ya, ini berbicara tentang siapa? Imam Eli, anak-anak Imam Eli yang apa sangat-sangat tidak menghormati Tuhan ya, Hofni dan Pinehas. Nah, kita lihat di sini apa? Dia bilang, jika seseorang berdosa terhadap sesama, Allah akan mengadili. Berarti kalau kita bertobat, kita berdoa masih bisa diampuni. Tapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pengantaranya? Nah, di Perjanjian Baru itu dikatakan apa? Dosa melawan Roh Kudus, dosa mendukakan Roh Kudus. Itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itulah yang harus kita fokus untuk cepat-cepat bertobat. Bukan dosa yang tidak mendatangkan maut yang kita pertobatkan, tapi yang lebih penting adalah yang mendatangkan maut. Karena ini yang benar-benar mengerikan. Nah, kita lihat berikutnya apa? Tinggalkanlah asas-asas pertama dan dasar kepercayaan kepada Allah. Maksudnya kita nggak boleh percaya Allah, nggak. Tapi kita harus mencapai perkembangannya yang penuh tadi. Jangan percaya Allah ya udah, pokoknya saya ke gereja saya percaya Allah. Tapi kita harus berkembang, kita harus bertumbuh di dalam iman. Harus sampai penuh benar-benar mengenal Allah. Tadi udah kita bahas juga, bukan setengah-setengah tapi benar-benar mengenal Allah. Sampai apa? Bukan tingkat nabi, bukan tingkat anak, tapi tingkat bapa. Kita harus benar-benar apa mengenal. Tadi udah kita bahas. Juga apa? Tanpa pengetahuan, kerajinan itu pun tidak baik. Ya, kepercayaan kepada Allah dasarnya apa? Ya, kita baca dulu Amsal 19 ayat 2. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, tanpa pengetahuan berarti apa? Tidak mengenal firman kan? Kerajinan sibuk melayani di gereja tapi nggak pernah mau belajar Alkitab. Ya, itu pun tidak baik karena kita melayani kan bukan karena demi kemuliaan Tuhan. Kita melayani karena ya kita hobi aja. Misalnya yang suka nyanyi ya ikut kur, ikut puji-pujian, tapi pada saat menyanyikan puji-pujian tidak ada persiapan, doa dulu, benar-benar dengan sepenuh hati. Oh, kalau ada tugas ya berdoa supaya nyanyiannya itu bisa memberi kasih karunia kepada orang, mempersiapkan hati jemaat untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa memuliakan Tuhan. Tapi ya karena saya hobi nyanyi, saya pinter nyanyi, udah datang aja. Toh saya udah bisa nyanyi, nggak usah latihan, nggak usah apa-apa, datangnya terlambat. Nah ini sikap-sikap begini ini yang sangat tidak baik ya. Jadi tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ya jelas dikatakan. Kita lihat lagi tidak mendengar Tuhan kekejian. Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ya, doanya adalah kekejian. Orang yang tidak mau mendengar hukum artinya tidak mau mendengarkan firman kan. Hukum Tuhan adalah firman kan. Doanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, firman mengajarkan kepada kita, kita harus berdoa seturut kehendak Allah. Kalau kita tidak mengenal firman, tidak mau dengar hukum Tuhan, apa yang kita doakan adalah untuk apa? Nafsu pribadi kita. Minta berkat, minta kelancaran, minta kesehatan, minta ini, minta itu, minta mobil, minta rumah, minta pekerjaan, minta yang semuanya akan kita pakai untuk apa? Untuk memuaskan nafsu kita saja. Maka doa itu adalah kekejian bagi Allah. Tapi kita harus berdoa untuk pembangunan jemaat, berdoa untuk iman kita supaya kita mengenal Allah, supaya kita bisa melayani,
segala sesuatu yang berkenan kepada Bapa. Nah, doa kayak begitu yang berkenan kepada Allah. Ya, makanya kita dasar kepercayaan kita kepada Allah itu jangan seperti yang sering saya katakan itu seperti tepekong. Ke orang di tepekong, di kelenteng itu ngapain? Kasih apa sesajen, ya buah-buahan, eh, ayam goreng, ya. Terus doanya apa? Ya doanya udah pasti kelancaran, kesehatan, kebahagiaan, nggak lebih dari itu. Nggak mungkin doa di tepekong, oh supaya saya bisa hidup dengan baik, ya supaya saya kenal sama tepekong. Nggak ada tuh doa kayak begitu. Ya, jadi doa-doa di tepekong itu pasti apa? Kemakmuran, kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan. Ya itu aja. Ya, nah itu kita nggak boleh memiliki dasar kepercayaan kepada Allah yang seperti itu, tapi kita harus berkembang secara penuh. Satu lagi kita lihat, percaya diri sendiri adalah orang bebal. Amsal 28 ayat 26. Amsal 28 ayat 26, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Ya, percaya diri sendiri adalah bebal. Oh, perasaan saya, menurut saya ini yang benar, menurut saya ini saya pikir begitu, harusnya begini begitu itu kita bilang itu adalah orang bebal. Kita harus berdasarkan firman, bukan berdasarkan berpusat kepada diri kita sendiri. Nah, berikutnya kita harus menerima pengajaran dari Bapak Yohanes 6:45. Yohanes 6 ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, setiap orang yang menerima pengajaran dari Bapa akan datang kepada Yesus. Nah, Bapa ini apa? Balik lagi yang tadi kita sudah bahas, Allah itu adalah roh. Balik lagi kita punya kunci untuk belajar Alkitab itu apa? Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Makanya kita harus belajar dari firman, baru kita bisa menerima pengajaran yang murni dari Bapa. Nah, pada saat kita mendapat pengajaran yang benar dari Bapa, kita akan pergi kepada Yesus. Kita pergi kepada Yesus artinya apa? Kita menjadi anak-anak Allah. Baru kita bisa mengenal Bapa. Jadi putar-putar di situ aja tuh. Ya, kita belajar firman, kita pergi kepada Yesus karena Yesus bilang aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa pergi kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, ini muter-muter karena Bapa dan Anak kalau kita tarik ke originalnya dia adalah Allah yang adalah Roh. Ya, jangan jangan bingung dengan Trinitas yang diajarkan dan ditafsirkan berbagai macam orang yang bikin kita seolah-olah ngerti tapi malah bingung. Ya, Allah pada dasarnya adalah satu, ya eh, dia anak, dia adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ujung-ujungnya kalau tarik belakang satu, tapi fungsinya yang berbeda-beda. Dia adalah satu, ya. Terus berikutnya kita lihat pembaptisan, tinggal karena pembaptisan. Pembaptisan kita nggak usah bahas, kita udah tahu, bukan seremonialnya yang penting, tapi arti pembaptisan. Kita harus keluar dari air, keluar dari kumpulan orang berdosa. Jadi sunat tidak penting, perjanjian baru bilang. Kalau perjanjian lama, nggak sunat, nggak boleh masuk jemaat Israel, berarti orang kafir dibilang. Tapi setelah perjanjian baru dibilang sunat nggak penting. Sama juga pembaptisan. Kita untuk menjadi pengikut Yesus kita harus dibaptis. Tapi lebih daripada sekedar seremoni, kita harus mengerti arti pembaptisan itu. Kita harus hidup tidak di dalam cara-cara dunia, tapi kita keluar dari air, keluar dari cara-cara dunia untuk bisa mengerti apa yang benar menurut kehendak Allah. Nah, juga penumpangan tangan. Untuk penumpangan tangan itu apa? Orang melakukan penumpangan tangan. Pendeta menumpangin tangan kepada jemaat tujuannya apa? Supaya terima Roh Kudus kan?
Nah, kita lihat, percaya firman adalah terima Roh Kudus, tidak perlu seremonial, itu tidak penting ya, bukan nggak boleh ya, boleh-boleh aja. Pendeta mau tumpangin tangan kepada jemaat boleh-boleh aja. Tapi ini pun adalah seremonial ya. Ibrani pasal 6 bilang tinggalkan. Kenapa tinggalkan? Karena lebih baik, lebih nyata dan tidak ada salahnya kalau kita belajar firman, kita juga sudah terima Roh Kudus. Yohanes 7:39. Yohanes 7:39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Ini kan, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nya itu siapa? Yesus kan. Orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada firman, itu terima Roh Kudus. Ya, jadi belajar firman pun adalah transfer roh. Makanya kita belajar firman, belajar Alkitab harus sesuai dengan Alkitab, bukan tafsiran manusia, bukan roh manusia. Kalau kita salah menerimanya, kita bisa menerima transfer roh yang salah, bukan Roh Kudus. Ya, jadi ya seremoni-seremoni tumpangan tangan bukan tidak boleh, boleh, tapi yang lebih penting kita belajar firman untuk terima Roh Kudus. Terus mengenai kebangkitan juga. Ya, kalau kita lihat banyak gereja di luar hanya pegang kepada kebangkitan. Ya, padahal di Ibrani 6 ini dibilang tinggalkan kebangkitan. Kenapa? Karena kebangkitan adalah untuk orang mati. Kita harus berpegang berkat ubah. Kita lihat dua ayat ini, Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya kan berarti hidup kekal. Nah, bagaimana hidup kekal itu bisa terjadi? 1 Korintus 15:51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52, Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, amin. Jadi kebangkitan itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Sudah selesai. Jadi pengharapan kita bukan kebangkitan lagi karena kebangkitan sudah ada, dibuktikan atau diselesaikan oleh Yesus Kristus. Memang orang yang tidak hidup di akhir zaman mereka akan mengalami juga kebangkitan pada akhir zaman. Orang mati akan dibangkitkan, kemudian juga diubah. Tapi kita yang hidup di akhir zaman, kita tidak boleh lagi berpegang kepada iman kebangkitan, tapi kita harus berpegang kepada berkat ubah yang Tuhan janjikan. Jadi tinggalkanlah kebangkitan, kan apa kita bilang, kita harus mencapai perkembangan yang penuh dengan berpegang kepada berkat ubah. Berikutnya hukuman kekal. Apa itu hukuman kekal? Disuruh tinggalkan. Percaya tidak dihukum, tidak percaya dihukum. Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3:18, Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak Ya, percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. ya, jelas sekali kan. Ini udah kita bahas juga di pelajaran lalu bahwa apa? Kalau kita percaya ya kita tidak dihukum karena kita sudah hidup di dalam Kristus, hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita sudah apa? Mengalami kematian yang pertama. Kematian kedua tidak berlaku lagi. Kalau kita baca di Wahyu ya. Kenapa? Kematian pertama kita apa? Yaitu kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan iman pembaptisan tadi, kita sudah keluar dari air, berarti kita sudah keluar dari kematian menuju kepada hidup. Ya, Alkitab juga bilang kita mati bersama dengan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Yesus juga. Berarti kita sudah mati dan bangkit secara rohani melalui pembaptisan, bukan seremonial, tapi kehidupan iman yang sesuai dengan arti pembaptisan itu kita sudah hidup, kita sudah percaya.
Nah, kita tidak akan hidup. Tapi orang yang tidak percaya, dia telah dihukum. Seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa mereka sudah naik di kereta menuju kepada api neraka. Jadi dia sudah dihukum. Ya, bukan nanti, tapi dia sudah dihukum. Bagaimana dia dihukum? Kan mereka hidupnya nyaman, kaya raya, ya semua lancar, anaknya baik-baik, mana dihukum sih? Nggak kelihatan dihukum. Tapi lihat, apakah kehidupan mereka itu ada syukurnya? Taman Eden itu apa? Taman Eden adalah taman yang damai, yang ada syukurnya. Kalau tidak ada syukurnya, bukan Taman Eden. Berarti mereka hidup dalam keserakahan, kelihatannya enak di luar, tapi sesungguhnya hatinya kosong, penuh dengan kebencian, penuh dengan kesombongan, penuh dengan segala macam nafsu duniawi. Itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Itu adalah apa? Itu adalah hukuman. Buat orang dunia itu enak, nikmat, kaya raya, tapi sesungguhnya secara iman kita melihat itu adalah mereka sedang menuju kepada penghukuman di akhir zaman nanti. Jadi kita harus memiliki mata rohani untuk bisa melihat hal-hal seperti itu, ya. Jadi hukuman kekal bukan nanti, sekarang pun orang yang tidak percaya sudah sedang dihukum, dan orang yang percaya tidak dihukum. Kenapa? Kita tidak dipengaruhi lagi oleh hal-hal dunia, walaupun kita masih hidup di dunia, karena apapun yang terjadi kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita memiliki iman yang benar. Ya. Sudah alami kebanggaan. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, jelas kan? Yang sudah mengalami kebangkitan pertama, kematian kedua tidak berkuasa. Nah, kematian kedua ini apa? Kematian kedua, yaitu apa? Lautan api, ini neraka. Ayat 14. Wahyu 20:14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, makanya kita yang sudah seperti tadi saya jelaskan, yang sudah mengalami kebangkitan pertama, yaitu apa? Mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus dalam pembaptisan. Ya, kita sudah tidak ada apa kematian kedua lagi. Neraka sudah bukan bagian kita. Makanya kita percaya saat ini pun kita sudah dihukum. Jadi hukuman kekal ini intinya apa? Bukan nanti di akhir zaman. Saat ini pun sudah sedang berlangsung. Kalau kita bisa hidup dengan pikiran secara rohani, kita bisa melihat hal itu dengan sangat jelas. Nah, untuk perkembangan yang penuh, dikatakan apa? Ibadah yang bebas dari roh-roh dunia. Ya, kita baca dulu baru kita ngerti. Kolose 2, 20-23. Kolose 2, 20-23, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Dan semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah perbuatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya, jadi kalau kita beribadah, kita harus mengerti semua seremonial-seremonial ini apa sih artinya buat kita secara rohani. Bukan kita melakukan sesuatu yang dunia, kuasa roh-roh dunia yang memperhambakan kita, yang tadi udah kita baca juga, roh-roh dunia yang memperhambakan kita, seolah-olah ibadah itu apa? Oh, dengan menyiksa diri, merendahkan diri, ya harus begini, harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, oh kelihatannya sangat-sangat bagus gitu. Tapi di sini bilang apa? Tidak ada gunanya sama sekali, sia-sia. Makanya kita harus mencapai perkembangan yang penuh, kita beribadah dengan hati yang bebas.
Ya, bebas artinya apa? Tidak diikat oleh hal-hal dunia, tapi kita bisa mengerti segala hal-hal dunia ini. Di balik hal-hal dunia yang kita jalankan ini ada hal-hal rohania yang bisa membuat kita benar-benar mengerti dan bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah Bapa kita. Amin. Tuhan berkati. Sekian. Oke, thank you Penatua Ameng firmannya hari ini. Oke, Di... kalau gitu kita langsung masuk ke Q&A ya, Om. Ya, oke. Oke, Q&A. Ini kita lihat dulu Q&A dari yang ngisi forum kemarin. Ada yang ngisi forum Ya, nih, Om. Ya, saya share ya, screen ya. ya, Screen. Oke, bisa lihat screennya? ya. Oke, silakan, Om. Di luar topik, Yesaya Bara ayat ini apa? Dan kenapa bisa menghapus kesalahan pengampunan dosa? Oh, ini yang apa yang dikatakan eh, mulut saya mulut najis, terus Serafim pergi ke apa mesbah ambil bara terus taruh di mulut Yesaya kali ini ya. Ya tolong dibaca dulu kayaknya ini benar mengampuni dosa. Tapi seorang dari saudara tertentu mendapatkan tangannya ada bara ya, diambilnya dengan speed dari mesbah yang menyentuhkan di mulutku dan berkata, lihat aku telah menyentuh bibirmu maka kesalahanmu. Oke. Eh, Pertanyaannya, bara di ayat ini apa? Bara. Eh, Bara itu kan tempat menyembah apa? Bara itu adalah tempat untuk ukupan kan? Kalau di mesbah, mesbah pembakaran. Kalau itu bilang mesbah berarti mesbah pembakaran ukupan itu ada bara, ya. Nah, mesbah penyembahan ukupan itu apa? Ada yang tahu? Udah belajar? Mesbah mesbah ukupan itu wangi-wangian itu adalah apa? Kalau di Wahyu bilang apa? Itu adalah doa-doa orang kudus kan? Doa kita itu ditaruh di dalam cawan, dalam bara untuk dipersembahkan kepada ya ini ada udah ada yang jawab doa ya benar doa. Jadi doa itu ditaruh di mulut kita itu bisa menyucikan dosa kita. Makanya bagaimana kita bertobat pertama-tama dengan doa. Kan dia bilang, ya saya bilang kan aku najis bibir ya katanya ya. Kalau kita baca ke atasnya, aku najis bibir, gimana aku bisa Tuhan pakai aku najis bibir. Jadi udah si apa Serafim itu ambil bara dari mesbah, disentuhkan artinya apa? Doa. Dengan doa pertobatan akhirnya apa? Disucikan maka dia menjadi tahir. Bisa nangkep nggak? Ya kalau nggak jelas nanti intinya apa? Doa, doa ya. Jadi doa dengan doa menyucikan ya, dengan doa bisa menyucikan. Ya, doa itu apa? Ya doa pertobatan pastinya ya. Jika kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan namun dalam kehidupan sehari sedang tidak efektif. Contohnya dalam pekerjaan sedang banyak kasus yang memerlukan banyak waktu sehingga perlu mengurangi waktu dalam pelayanan di gereja. Apakah lebih baik mengundurkan diri dari pelayanan menunggu diri dari pelayanan luar jam gereja ataukah harus tetap melakukan pelayanan itu dan lebih baik berdoa sambil menyelesaikan masalah pekerjaan itu intinya apakah baik-baik saja normal jika kita mengutamakan pelayanan meski dalam kehidupan sendiri meskipun dalam kehidupan sendiri tidak bertanggung jawab dengan baik. Nah, ini tergantung iman ya. Tergantung iman.
begini, kalau kita ada masalah, kalau baca di kasus ini seolah-olah diri sendiri ingin menyelesaikan permasalahan itu, sehingga pelayanan di gereja itu ya gimana ya, harus mundur atau maju ya gitu kan. Ada ragu-ragu di sini ya, kesan kesan saya baca ini. Jadi gini, kita ada masalah, kita membereskan dengan cara Tuhan, yaitu apa? Berdoa, berusaha, baca Alkitab, karena di dalam Alkitab itu banyak hint, ya. Di dalam Alkitab itu banyak hint. Nah, pada saat kita berdoa, kita baca Alkitab, kita ada masalah, bikin Tuhan, tolong kasih petunjuk. Ya, pada saat kita baca Alkitab, kita akan mendapat hint. Berarti pada saat kita menyelesaikan permasalahan kita di dunia ini dengan cara dan kehendak Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, itu pun di mata Tuhan kita sudah pelayanan. Jadi pelayanan gereja itu jangan melihat hanya di dalam gereja melayani, itu pelayanan. Ada orang kelihatannya sedang pelayanan di dalam gereja seperti yang tadi bilang ya, ya eh, kepercayaan kepada Tuhan itu apa? Tanpa tanpa pengertian doa pun sia-sia. Orang yang orang yang apa tidak mau dengar hukum, kerajinan pun tidak ada gunanya. Nah, itu pun orang yang melayani kelihatan melayani kok tidak dengan sepenuh hati ya. Sebenarnya mereka sedang tidak melayani, tapi kita tidak melayani di gereja. Tapi kita melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan untuk memberi kemuliaan kepada Tuhan. Ya, kalau kita masalah kata Tuhan adalah apa? Pelayanan. Pelayanan itu apa sih? Pelayanan. Ada yang mau jawab pelayanan itu apa? Mau kasih pendapat? Siapa aja? Pelayanan itu apa? Memberikan korban. Ya, bisa, bisa, bisa dilihat dengan sangat luas. Pelayanan itu kan pelayanan dilakukan oleh apa? Seorang pelayan kan. Tugas pelayan itu apa? Membuat tuannya seneng kan? Menyelesaikan apa yang tuannya inginkan, membuat hati tuannya senang. Jadi kalau ada pelayan yang bisa membuat hati tuannya senang, itu bisa dengan cara dia bekerja, ya, beres-beresin rumah, tuannya suka bersih, dia bersihkan sehingga tuannya senang, atau tukang masaknya, tuannya suka makan ini dengan rasa yang begitu, pedasnya level berapa, atau manis kah, asin kah, oh dia tahu dia bisa memasak dengan baik sehingga tuannya makan dengan senang, tuannya itu juga pelayanan semua. Terus tuannya mungkin suka nyanyi, ya dia nyanyi-nyanyi, ya tuannya seneng atau dipijitin ya macam-macam, itu semua pelayanan. Jadi kita seluruh kehidupan kita bisa lakukan untuk pelayanan. Artinya apa? Kita ada masalah, kita bersandar kepada Tuhan, itu pun adalah pelayanan. Kita membuat Tuhan kita, ya Bapa kita senang dengan cara, oh ada masalah kita bersandar kepada Dia, kita tidak sombong, tidak tidak apa menggunakan cara-cara duniawi, hikmat duniawi, minta pertolongan. Kalau di Alkitab bilang minta bantuan Mesir, artinya apa? Manusia, ya kereta kereta kudanya atau apa kekuatan-kekuatan manusia, minta bantuan polisi, minta bantuan hakim, minta bantuan preman. Nah, itu semua mungkin masalahnya kelihatan selesai, tapi tuh apakah Tuhan melihat itu sebagai pelayanan? Enggak, karena itu bukan pelayan Tuhan, itu memang preman jalanan, ya, ngerti ya? Jadi kalau memang kita bersandar kepada Tuhan, misalnya pada akhirnya eh, pelayanan yang secara quote unquote nyata di dalam gereja itu tidak bisa, ya kita berdoa, Tuhan, saya melakukan ini pun untuk kemuliaan namamu, ya. Tapi kalau bisa, Tuhan, tolong bantu saya ini.
pelayanan di gereja saya tetap akan lakukan untuk kemuliaan namamu. Ya tergantung, ini tergantung iman, gak ada yang salah. Ya, mau melakukan ini satu boleh, lakukan dua-dua lebih baik. Tapi jangan kita paksakan sesuatu yang kita tidak bisa. Akhirnya apa? Kita yang susah sendiri, kita yang akhirnya kita yang down sendiri gara-gara kita quote unquote mau menunjukkan bahwa iman kita baik, akhirnya kita salah fokus, kita kecewa nanti. Itu malah tidak baik. Jadi jalankan iman sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan level iman kita. Kalau kita berdoa, kita lakukan apa yang terjadi, kita bersyukur, itu yang paling penting. Bisa nangkep kan? Kalau masih kurang jelas atau mungkin yang mau ditanya sama yang saya jelaskan berbeda, eh, bisa ditanya ulang. Kalau saya lihat ini intinya yang saya nangkep dari kata-kata yang tertulis ya seperti itu. Ya, oke, ada lagi. Oke, thank you, Mameng. Kalau Nah, nggak jelas nanti hmm, bisa di apa ditulis lagi ya. Tadi apa bilang kenapa tuh? Kenapa kejahatan terhadap manusia tidak mendatangkan maut? Ya, kejahatan manusia tidak mendatangkan maut karena urusan tadi yang di 1 Samuel, urusan manusia dengan manusia itu adalah dosa yang bisa diampuni. Karena bukan dosa terhadap Allah secara langsung, terhadap manusia. Ya, jadi tidak bisa tidak mendatangkan maut karena kalau kita bertobat kita bisa diampuni. Tapi kalau dosa melawan Roh Kudus, kalau bertobat gimana? Ya kan? Ya sama aja dong. Kok bisa bilang dosa terhadap itu tidak bisa diampuni? Kita harus melihat secara mata rohani. Kita nggak bisa menggunakan logika secara manusia. Kalau kita berdosa terhadap Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, artinya apa? Kita bukan manusia rohani, kita manusia duniawi. Kita tidak mengerti tentang kasih karunia Roh Kudus itu ada dan harus kita jalankan gitu. Makanya kita mendukakan Roh Kudus. Karena kita nggak mengerti, nggak menyadari, makanya kita nggak bisa bertobat. Kalau kita tipu orang, kita tahu kan kita tipu orang atau kita pukul orang, oh kita tahu kita pukul orang kan. Kita ngerti, oh itu nggak baik gitu. Kita gampang untuk bertobat kalau mau gitu. Rendahkan hati, sadar. Tapi masalahnya kalau kita mendukakan Roh Kudus, karena itu sesuatu yang spiritual, kita nggak sadar masalahnya bahwa kita telah berdosa melawan kehendak Roh Kudus. Bagaimana kita bisa sadar kalau kita tidak berusaha hidup secara rohani? Makanya susah sekali untuk bertobat. Makanya kita hari ini belajar Alkitab supaya kita mencapai perkembangannya yang penuh. Tadi udah kita bahas tentang pertobatan. Jangan lagi letakkan asas-asas dasar tentang pertobatan. Asas-asas dasar tentang pertobatan. Ya, mencapai perkembangan yang penuh untuk mengerti dosa yang paling parah itu apa, dosa yang nanti bisa mendatangkan maut, yaitu dosa melawan Roh Kudus. Itu apa? Tidak mengenal Allah dengan baik, tidak percaya kepada Kristus dengan baik, dengan benar. Pada akhirnya Yesus datang untuk mengajarkan kita apa? Bapak, tidak mengerti Bapak sendiri. Ya, dosa-dosa gitu kita nggak bisa diampuni gitu. Ya, bisa nangkep ya, moga-moga. Jadi kenapa bilang tidak bisa? Bukannya sama sekali nggak bisa, karena susah. Kalau orang tidak mengerti tentang konsep rohani. Kalau kita dengar firman, merasa sadar akan dosa, diberkati firman,
bersalah pada Tuhan, terus KTK apa ya? Ketika itu. Oh, terus ketika pulang tidak lakukan apa-apa yang dimaksud merasa dekat dengan Tuhan ya. Kalau kita dengar firman merasa sadar akan dosa, diberkati firman, bersarah pada Tuhan, terus kita pulang tidak lakukan apa-apa, itu yang dimaksud merasa, oh bukan, bukan. Kita merasa itu, kita merasa kita tidak berdosa, kita merasa kita udah baik, kita merasa kita udah suci. Padahal dosa-dosa ini kita nggak sadar gitu. Kalau kita udah sadar akan dosa, merasa diberkati, ya, karena dengar firman itu sesuatu yang baik. Ya, ini sedikit terbalik ini. Ini kan intinya yang pertama nih, kalau kita mendengarkan firman, kita kita sadar akan dosa. Berarti kan berdasarkan firman itu kita tahu dosa, kita sadar akan dosa. Berarti firman telah menyadarkan kita tentang dosa. Melalui firman kita sadar bahwa kita diberkati, ya, kita diberkati. Melalui firman kita sadar kita bersalah pada Tuhan. Ya, kalau udah sadar, nih, udah mengerti dan sadar semua itu, kita pasti bertobat. Kalau tidak melakukan itu, berarti kita apa? Kita hanya pengetahuan aja, cuman dengar. Jadi intinya gini ya, coba bayangkan, pada saat hari Minggu kita di gereja pendeta khotbah. Keluar dari pintu gereja, ya, ada berapa persen firman Moksanim yang ada di kepala kita? Coba bayangkan itu. Kalau ada 20% aja kalian udah luar biasa. Mungkin 10% aja kadang-kadang nggak ada. Makanya kita harus sadar itu, makanya kita harus benar-benar fokus kepada firman, dengar firman itu benar-benar fokus gitu. Ada yang nggak ngerti kenapa Moksanim ngomong begitu ya. Kayak saya kadang-kadang ya kan, saya kalau lagi nggak di Jakarta, di lagi apa online gitu ya. Kalau saya nggak ngerti, saya bisa dengar sampai 3 kali. Apa ya maksudnya Moksanim ya? Kenapa? Karena saya mau tahu firman, saya mau terima firman. Kalau pas nggak ngerti, saya ulangnya sampai 3 kali, nggak ngerti lagi, saya telepon Moksanim. Moksanim, ini apa sih maksud Moksanim tadi khotbah khotbah hari Minggu itu ngomong gitu, apa sih maksudnya? Ya bukan sekali, bukan 2 kali. Kalau saya nggak ngerti, saya udah dengar berulang-ulang, saya tanya Moksanim apa? Ada kehausan untuk benar-benar ngerti firman. Nah, pada saat kita ngerti firman, itulah kita bisa hidup sesuai dengan firman. Ya, mungkin ini komentarnya benar juga. Udah denger, sebenarnya nggak tahu apa-apa, tapi udah rasa nyaman. Oh, saya udah deket Tuhan, saya udah tahu. Oh, saya udah. Mungkin benar, mungkin ya. Kalau dilihat dari segi ini, komentar ini bisa benar. Ya, komentar ini benar. Tidak melakukan, pulang tidak melakukan apa-apa, terus merasa baik. Ya, bisa seperti itu ya. Ya, ini bisa benar ini. Oke. Ada contoh konkret kalau kita bilang percaya pada Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Kadang-kadang bingung bedanya gimana. Pertama-tama baca Alkitab nggak? Berdoa nggak? Kalau kita dalam kehidupan kita sehari tidak baca Alkitab dan tidak berdoa, ya udah pasti kita bilang percaya padahal kita tidak. Itu yang paling konkret. Ya. Nah, yang satu level di atasnya lagi, pada saat kita ada masalah, kita berdoa dulu nggak? Balik lagi, tetap doa lagi. Ya, kan tadi bisa doa pagi, bisa doa makan, ya doa ini kan doa yang maksudnya udah rutinitas gitu. Nah, satu level tingkat ke atas lagi, kita mau lihat pada saat kita ada masalah, kita berdoa nggak sama Tuhan?
pada saat kita berhasil, kita bersyukur dulu gak kepada Tuhan sebelum kita euforia, teriak-teriak, apa, wah kayaknya seolah-olah saya udah berhasil gitu. Berdoa dulu gak kita kepada Tuhan? Itu level berikutnya lagi. Karena hal ini perlu latihan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita mau melakukan kehendak Tuhan. Tadi kita diciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukan diciptakan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ya, level pertama doa rutin, doa pagi, doa sebelum tidur, doa makan, ya. Terus setiap hari baca nggak beberapa pasal Alkitab? Kalau iya, ya itu udah langkah pertama kita membuktikan bahwa kita percaya Tuhan walaupun prosesnya belum sempurna itu tidak apa-apa. Kalau kita berusaha untuk masuk ke proses itu aja kita udah bisa klaim bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita nggak ada usaha untuk ke situ, kita nggak bisa klaim bahwa kita percaya kepada Tuhan. Nah, kepercayaan kita itu kan harus meningkat tadi perkembangan yang penuh. Ya, pengetahuan pun harus bertumbuh. Itulah pengetahuan bertumbuh itulah kita kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita ya untuk bersyukur kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, apapun hasilnya kita bisa bersyukur, baik itu baik menurut kita, baik itu tidak baik menurut kita, kita bisa bersyukur. Itu adalah tingkat-tingkat iman dan kepercayaan kita yang membuktikan bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Bisa nangkap? Ada lagi? Bisa nangkap nggak? Oke, puji Tuhan. Oke, ada lagi mau bertanya? Ada yang mau tanya langsung mungkin? Ya, mau tanya langsung boleh. Cukup untuk hari ini? Cukup sepertinya, Om. Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Oke. Bapa kami yang ada di surga, Teruskan tetap jaga penabung seperti itu. kami pada hari ini mengatakan kami syukur dan terima kasih Seperti kami juga sahabat. coba dilepaskan kami daripada yang jahat, kami keadaan sampai selamanya. Amin. Terima Thank kasih. you. Sampai jumpa minggu Thank depan. you Thank you all. semuanya. Thank you, Om Tuhan Ameng. Terima berkati. kasih semua.